Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jason Setiawan dengan NIM 67201030. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 6 dasar pemrograman jaringan. Di sini saya sudah membuat website yang menggunakan Fetch API untuk fungsi CRUD-nya. Ya, jadi pertama saya akan menjelaskan dari file config.php. File ini untuk mengkoneksikan website dengan database. Jadi pertama di sini ada localhost, username, password, dan database itu untuk mendefine detail dari database yang dipakai. Localhost hostingnya, username, password, dan nama database-nya. Itu php underscore patch underscore crud. Nah di sini ada komen con ini, maksudnya itu perintah con ini akan menjalankan koneksi ke database sesuai detail ini. Nah, selanjutnya ada file insert data.php ini untuk menambahkan data baru. Jadi, pertama ada include config.php ini untuk mengkoneksikan dengan database, lalu input JSON di code ini untuk jalankan dan mengirimkan perintah HTTP dengan format JSON. Lalu di sini ada dua name, input name nama kota, tanggal lahir, nama ortu ini itu untuk mendefine perintah input dari user. Jadi nanti program akan menerima inputan dari user. Lalu di sini ada komen ini, itu gunanya jadi perintah SQL ini nanti akan memasukkan data yang dari ke tabel mahasiswa std name underscore name, nama kota ini itu nama kolomnya dari tabel ini. Nah dengan value nya itu yang sesuai itu nanti name itu berarti masukkan name yang diinput sama user, nama, kota, tanggal lahir, dan nama ortu. Nah setelah itu program nanti akan menjalankan ini MySQL query count dan SQL. Jadi program akan menjalankan perintah count dan SQL, dimana kalau berhasil itu nanti akan muncul message mahasiswa added successfully. Tapi kalau gagal akan muncul message error yang setelah detail errornya. Nah selanjutnya adalah file select strip data.php. File ini nanti untuk menampilkan semua data dari database. Jadi pertama include config.php untuk mengoneksikan sama seperti tadi, lalu SQL ini untuk perintah menampilkan semua data dari tabel MHS. Tentang itu maksudnya semua. Lalu order by urutkan berdasarkan ID. Lalu gelaran underscore SQL, my SQL query count dan SQL. Jadi nanti program perintah SQL ini itu untuk menjalankan perintah count dan SQL ini di lalu output ini untuk mendefine jumlah baris dari data. Jadi ada berapa data yang diinputkan di database tabel. Lalu program akan menjalankan perintah run SQL ini. Dan jika datanya itu ada lebih dari 0, maka akan menjalankan perintah ini, yaitu tampilkan semua data yang muncul dan dibuat per baris untuk setiap datanya. Nah jika tidak ada datanya maka outputnya itu kosong. Nah selanjutnya untuk edit strip data.php. Jadi ini perintah ini untuk mengedit atau mengupdate data yang sudah ada ini sesuai keinginan user. Lalu jadi pertama ini ada include, itu sama berarti untuk koneksi ini. Kalau if iset get get ID itu jadi untuk mendapatkan ID dari data yang akan diubah data isinya oleh user.
Kalau ini adalah SQL, select all from MIS where ID. Jadi database aku. Jadi program ini nanti akan mencari data yang sesuai dengan ID yang diinginkan oleh user itu dari semua data yang ada dalam tabel mahasiswa MHS ini. Gelaran underscore SQL MySQL query con SQL itu menjalankan perintah SQL dan koneksi dari config. Outputnya juga untuk menampilkan data yang berbaris. Dan jika lebih dari 0 itu nanti itu jika lebih dari 0 maka akan dijalankan ini perintah jalan SQL itu. Dan jika tidak ada atau jumlahnya datanya 0 itu ya kosong. Lalu update underscore data strip data.php. Jadi bedanya kalau ini tuh dia ini tuh kalau ID data tuh kan dia mencari ID mana yang akan diubah oleh user, sedangkan update data ini itu tuh dia baru menerima inputan dari perubahan yang diinginkan oleh user itu. Jadi pertama sama seperti tadi koneksi. Kalau input file get kontennya itu juga untuk menerima atau menjalankan komen dari TP HTTP code-nya JSON code ini jalankan perintah input ini dengan format JSON. Lalu di sini ada ID code, ID name, nama kota ini itu maksudnya nanti input yang diterima dari user itu disesuaikan semua ini untuk nantinya bisa diubah oleh program. Kalau perintah SQL update MHS, update tabel MHS, set std name itu sesuaikan, yaitu name untuk name, nama dan sebagainya. Jadi dan where ID sesuai, dan itu sesuai dengan ID yang dipilih oleh user. Lalu run SQL-nya MySQL query, koneksi dan SQL. Jadi nanti datanya akan terupdate sesuai keinginan, sesuai inputan user. Lalu jalankan ini kita run SQL. Nah kalau berhasil nanti muncul mahasiswa update successfully. Kalau gagal nanti muncul message server problem. Nah selanjutnya ini untuk mendelete data. Jadi sama seperti tadi koneksi, ini koneksi. Lalu ini get ID-nya, jadi mencari ID yang ingin dari data yang ingin dihapus oleh user. Lalu SQL delete ID-nya tadi dari tabel MHS di mana ID-nya itu ID yang dipilih ini tadi. Lalu run SQL dan koneksi dengan SQL. Nah kalau berhasil nanti muncul masih student delegate successfully. Kalau tidak server problem, muncul message server problem. Dan untuk get total count ini tuh untuk bagian ini. Jadi nanti berapa data yang muncul di sini tuh akan disesuaikan dengan jumlahnya. Jadi misalnya ini datanya ada 3, ya nanti yang muncul ini angka 3. Nah, sama seperti tadi ini koneksi. Lalu ini SQL-nya itu SQL select, memilih semuanya dari MHS. Lalu run SQL, SQL query connect dan SQL-nya. Dan result ini itu jadi nanti menghitung jumlah dari baris run SQL ini. Itu ada berapa baris yang ada, nanti akan diubah jadi angka. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan file JavaScript-nya. Jadi di sini pertama ada model, update model dan sebagainya itu untuk mendefine
variabel untuk semua fitur di website ini. Misalnya kalau grade ini untuk button grade-nya ini, ya jadi untuk button grade-nya ini. Nah, untuk kalau grade strip student itu untuk window yang akan ini jadikan tempat user menginputkan data. Kalau update model itu update strip student itu untuk ini window update ini. Close-nya itu tombol untuk tombol close. Update close itu untuk tombol close-nya dari update edit ini. Tombol save itu untuk tombol save dari create student. Update itu untuk ini button update ini. Lalu alat strip sukses, alat strip danger itu untuk menampilkan message box mahasiswa edit successfully dan sebagainya. Oh, di sini ada create add event listener ini untuk membuat memberikan event listener untuk bagian create, close, dan update. Jadi nanti listener ini akan jika dia menerima inputan berupa klik itu sesuai di sini yang ditunjukkan ini, maka nanti dia akan berfungsi sebagai misalnya ini kalau create ini jadi dia akan menunjukkan pintunya create ini, lalu close at event listen. Nah, itu displaynya non itu berarti jadi kalau misalnya kita pencet close itu nanti dia akan tutup windownya seperti itu. Lalu ini untuk bagian window create dunia. Jadi save at event listener, klik itu untuk men-save memberikan fungsi button save-nya itu. Nah, try ini jadi kalau misalnya eh, create student ini sudah menerima input, misalnya kita sudah masukkan data gitu, dan misalnya saja saya langsung ini nama, lalu tanya luas begini. Nah, nanti dia akan mencoba membaca semua inputan dari sini gitu. Nah, terus lalu constraint await fetch PHP insert data. Nah, jadi di program nanti akan fetch atau mengambil fungsi, fungsi dari insert data yang tadi PHP ini menggunakan metode post dan mengirimkan menggunakan metode post. Lalu body JSON stringify itu mengidentifikasinya inputannya itu name ya name, jadi lalu nama kota sesuaikan dengan kotanya ini dengan di outboxnya, lalu headernya itu application JSON, lalu outputnya itu untuk menutup bagian ini await rest JSON. Nah, lalu outputnya ini akan menjalankan komen ini. Jika sukses itu nanti maka ini kan message box yang akan ditampilkan menggunakan ini. Lalu nim nama kota tanggal nama orto itu nanti juga ditampilkan di datanya sini, di tabelnya sini itu. Lalu ini set timeoutnya itu berarti nanti kayak untuk otomatis atau tidak itu ya. Lalu jika gagal itu nanti akan menampilkan error, message error sesuai dengan detailnya seperti itu. Tuh, nah, ini juga catch errornya itu ini jadi buat sama juga apa, dia menampilkan error tapi jika dia itu gagal dari mulai dari bagian try-nya ini. Sedangkan kalau ini kan yang else ini itu dia kalau bagian gagalnya pas proses outputnya ini kan. Misalnya ini waktu kita sudah masuk sini itu kalau gagal ini kan yang tampil. Nah, kalau yang catch error itu kalau dari sini pun nggak bisa apa, dari save tombol save nya kita pencet tombol save nya tuh udah nggak bisa itu. Nah, yang tampil tuh sini. Kalau ini tuh
Jadi kita sudah save gitu tapi nggak muncul datanya, seperti itulah gampang. Ini kita coba save dan seperti yang dilihat message box yang muncul mahasiswa itu successfully, dan ini datanya muncul ya. Nah, selanjutnya ini select student. Ini untuk menampilkan data mahasiswanya. Di const get mas assign ini try const the body document queries. Kalau ini jadi menambahkan bodinya ini, lalu let r const rest await fetch. Ini ambil fungsinya select data ini dengan menggunakan metode get dan headernya seperti ini. Nah, outputnya ini kalau loop ini. Nah, kalau misalnya datanya kosong nggak ada sama sekali tulisannya, nanti keluarnya record not found. Oh, sedangkan kalau ada datanya, jadi datanya nanti akan muncul bertambah sesuai jumlah datanya. Nah, ini untuk errornya, dan ini untuk komen yang mendapatkan eh, datanya dari tabel mahasiswa MHS. Kalau untuk edit, ini const edit student ini assign ID, maksudnya jadi sesuai ID-nya ini. Nah, const rest await fetch PHP edit data mengambil fungsinya edit data, metodenya get terus content season ini to const output await fetch season. Nah, ini jika outputnya di kosong kosong, tapi kalau ada isinya nanti berarti ada apa inputan yang diterima dari user ini nanti akan untuk mengubah semua datanya yang ada di sini di tabelnya. Jadi semisal kita mencoba mengedit ini data ini, jadi kita ubah kotanya jadi Klaten dan coba kita tekan update terus, dan seperti yang terlihat langsung berubah ya nama kotanya jadi Klaten ya. Untuk update, kalau di bawahnya ini ya fungsi input update-nya segala macam ya, jadi ini ID itu adalah ID-nya, nim nama kota, tanggal lahir, nama order itu nama, jadi inputan dari yang diterima dari user itu apa saja. Lalu fetch fetch dari update data, metodenya post, bodinya stringify, body sound stringify itu dikasih inputannya saja. Lalu outputnya itu kalau sukses dia display ini tadi yang jelas sama seperti tadi grade, bagian grade juga. Nah, selanjutnya adalah delete. Nah, kalau jadi delete ini ya delete ini langsung consider student asing ID contrast await fetch fungsinya PHP delete data PHP ini, metodenya get, lalu outputnya wait if output sukses flex sukses start display flex ini tampilkan message-nya, and outnya itu sama seperti tadi ya. Jadi misalnya aja kita delete ini ya, seperti yang terlihat ini datanya berhasil di delete ya. Selanjutnya untuk selanjutnya untuk get total count ini untuk hitungannya ini ya. Jadi get total count sign-nya itu sesuai jumlah ID barisnya, get total dokumen nanti menghitung jumlahnya ini datanya, fetch-nya dari fungsinya get total count php, metodenya get count ya, seperti itu langsung total ngetext outputnya. Nanti kan ditampilin ini angkanya berapa itu sesuai baris jumlah barisnya, get total count ya, seperti itu.
Jadi sekian dari video dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.